Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atau kami akan mempresentasikan untuk mata kuliah AI Artificial Intelligence yang bertemakan Optimizing the 15 Puzzle with AI, Comparative Analysis of Breadth First and Deep First Search Algorithms dari kelompok 4 yang beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama ada Adelia Rafa Farzana, yang kedua ada Yohana Nabila Putri, yang ketiga ada Hania Ayu Karin, yang keempat ada saya sendiri yaitu Muhammad Fahad. Di sini ada dari informasi jurnal yang kita dapatkan untuk menganalisis materi yang kita paparkan kali ini. Link jurnalnya ada tertera di sana, https atau doi.org dan seterusnya. Dan di sini ada penulisnya Irina Ivanchkova, Michael Gregus MLA, Sylvia Trelova. Dan jurnal ini ada pada tahun 2025. Oke, next. Saya akan menjelaskan yang pertama-tama yaitu latar belakang dan tujuan tentang materi kita. Penelitian ini bertujuan membandingkan performa algoritma Breadth First Search atau BFS dan Depth First Search atau DFS dalam menyelesaikan 15 puzzle geser 4x4 dengan 15 angka dan satu kotak kosong. Menggunakan artificial intelligence atau AI, permainan logika berbasis grid yang sering digunakan sebagai studi kasus kecerdasan buatan. Permasalahan ini menuntut pencarian jalur optimal dari posisi awal ke posisi akhir, sehingga efisiensi algoritma sangat dipengaruhi oleh cara eksplorasi ruang keadaan atau state space. Dalam konteks ini, BFS dikenal mampu menemukan solusi terpendek karena menjelajah semua kemungkinan secara bertahap. Sedangkan DFS mampu menelusuri jalur lebih cepat, namun berisiko terjebak pada cabang yang dalam. Fokus penelitian ini adalah mengoptimalkan implementasi algoritma Python melalui peningkatan efisiensi waktu dan memori. Misalnya dengan mengganti list menjadi QW untuk BFS dan menggunakan set untuk mempercepat pengecekan node yang telah dikunjungi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kecepatan dan efisiensi algoritma Breadth First Search atau BFS dan Deep First Search atau DFS. Mengetahui algoritma yang paling cocok digunakan dalam penyelesaian permainan 15 puzzle, serta memberikan wawasan tentang penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam pemecahan masalah nyata. Oke, next. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang kita pakai dalam materi ini, yaitu pendekatan Object Oriented Programming atau OOP dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan di sini ada struktur utamanya, yaitu yang pertama ada algoritma Python berisi kelas utama BFS dan DFS. Yang kedua ada node Python menyimpan representasi state dan hubungan antar node. Dan di sini ada optimisasi menggunakan struktur data penting, yaitu yang pertama ada QW untuk BFS berprinsip FIFO, yang kedua ada stack rekursi untuk DFS berprinsip LIFO, yang ketiga ada set untuk menyimpan simpul node yang sudah dikunjungi agar tidak diperiksa ulang. Semua implementasi dilakukan menggunakan pustaka open source Python, dan Python dipilih karena fleksibel, mudah diimplementasikan, dan kuat untuk eksperimen AI. Teman-teman, aku Hania Ayu Karin, aku akan melanjutkan presentasi bagian implementasi. Oke, dalam struktur metode ini, program sepenuhnya dibangun menggunakan Object Oriented Programming. Hal ini memungkinkan terciptanya arsitektur yang bersih dan terstruktur. Setiap komponennya seperti algoritma BFS, DFS, dan objek puzzle dikemas dalam kelas-kelas terpisah yang independen. Pendekatan ini memastikan tidak ada variabel global atau kode statis sehingga program menjadi lebih cepat, mudah dipelihara, dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut. Main filenya juga bertindak sebagai pengontrol utama yang akan menentukan antara algoritma BFS atau DFS yang akan dijalankan berdasarkan argumen dari usernya. Setelah itu, program akan menjalankan simulasi untuk mencari solusi puzzle 15 sesuai algoritma yang dipilih tadi. Selanjutnya, saya Yohana. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai algoritma yang menjadi dasar penyelesaian permasalahan pada penelitian ini. Jadi, pada awalnya, file utama ini bakal bikin objek puzzle dan ngejalanin program sesuai sama input yang dikasih oleh user. Misalnya, pilih BFS atau DFS. Nah, program ini tuh bakal nentuin mau pakai algoritma yang mana, baru dibikin objeknya.
Setelah itu, program masuk ke tahap simulasi, yaitu proses pencarian solusi dari puzzle. Di balik itu, ada satu kelas dasar abstrak yang dinamakan algoritma. Nah, fungsinya ini untuk jadi cetakan umum dari semua algoritma pencarian. Selanjutnya, BFS dan DFS ini yang berarti kelas turunan dari algoritma ini, namun masing-masing antara BFS dan DFS ini mempunyai cara kerja sendiri untuk mencari solusi. Bisa dilihat di gambar bahwa board di sini adalah objek dari kelas node yang mewakili posisi awal dari puzzle. Kemudian solve board adalah kondisi akhir yang benar atau puzzle sudah tersusun rapi. Jadi, kalau misalnya posisi puzzle atau ubin sudah solve board, berarti puzzle telah selesai. Kemudian di sini ada move counter yang berarti jumlah langkah, semakin besar nilainya, semakin banyak percobaan. Kemudian di sini ada result atau hasil akhir untuk dicetak, diisi pada print and return result. Kemudian di sini ada amount of visit nodes, di mana itu adalah total node yang dikunjungi. Misalnya 10 atau berapa, termasuk yang hanya dicek. Kemudian di sini ada amount of process node, di mana di sini adalah node yang diproses, dipakai untuk ukur kompleksitas pencarian. Kemudian di sini ada reach max tip, yaitu kedalaman pencarian maksimum. Misalnya DFS yang mencari kedalaman bisa menyelam sampai 50 tingkat. Selanjutnya ada length of solution atau panjang solusi jumlah langkah diisi saat solusi telah ditemukan. Nah, selanjutnya di sini ada depth simulation, yaitu setiap kelas algoritma seperti BFS dan DFS ini wajib memiliki fungsi simulation dan struktur yang sama. Namun, cara kerjanya yang berbeda untuk menjalankan logika pencarian. BFS atau breadth first search itu algoritmanya ini memakai Q, di mana atau FIFO, atau kepanjangannya adalah first in, first out, yang menjelajahi per level. Nah, misalnya node pertama yang dimasukin akan diproses pertama. Di sini adalah algoritma BFS ini cocok untuk jalur terpendek. Sedangkan DFS atau Deep First Search memakai algoritma stack atau LIFO yang menjelajahi sampai paling dalam. Node terakhir yang dimasukkan di proses pertama, sehingga si DFS ini tuh bisa menyelam sedalam-dalamnya, tapi belum tentu ini tuh bakal optimal. Selanjutnya di sini ada def is solve, di mana mengecek apakah posisi puzzle sekarang sama dengan target atau puzzle telah selesai. Jadi tiap langkah algoritma ini tuh bakal ngecek. Nah, di sini ada print and return result yang dibahas di slide sebelumnya, yaitu mengumpulkan semua hasil dari pencarian BFS atau DFS ke dalam satu teks laporan, lalu dikembalikan hasil itu agar bisa ditampilkan ke layar. Di sini ada way, di mana menampilkan urutan langkah solusi seperti up, down, left, right, berapa. Kemudian di sini ada deep, yaitu kedalaman atau panjang jalur solusi, misalnya 4 atau 8. Terus kemudian di sini ada max search deep, yaitu jumlah iterasi yang dijalani sama algoritma. Kemudian di sini ada iteration atau jumlah node yang diproses atau dieksplorasi secara penuh. Selanjutnya di sini ada visit nodes, di mana visit yang node yang pernah dikunjungi. Dan yang terakhir ada proses node, di mana ini adalah kedalaman maksimum dari pencarian. Oke, selanjutnya di sini ada figur 2 atau node pay dari node class. Itu bagian dari kelas node dalam Python di bawah ini yang berfungsi untuk mempresentasikan suatu keadaan state pada puzzle. Nah, aku mau ngejelasin tiap per source code-nya. Di sini init itu kayak untuk konstruktor untuk menginisialisasi data node. Terus habis itu self current board itu kayak buat nyimpen bentuk puzzle. Self current tuple itu kayak buat nyimpen bentuk puzzle dalam tipe tuple. Dia tuh kayak tuple, kayak dia tuh nggak bisa diubah. Terus habis itu self current board versi list ini tuh kayak tuple yang bisa dimodifikasi. Self children itu kayak daftar node turunan atau hasil pergerakan selanjutnya. Terus self parent itu kayak buat nyimpen node asal untuk kayak ngelacak jalur solusi. Self last move itu kayak arah langkah terakhir, kayak misalnya up, left, dan lain-lain.
Contohnya self-height sama self-width itu kayak ukuran papan puzzle. Self-wide itu kayak menyalin urutan langkah yang udah dilakuin. Self-valid moves itu kayak daftar langkah yang memungkinkan dari posisi saat ini. Self-distance itu kayak jarak atau kedalaman dari note awal. Self-children distance itu kayak menyimpan jarak anak-anak note. Nah, di sini ada kondisi if strategi sama dengan ham or strategi sama dengan man. Nah, ini tuh kalau misalkan strategi heuristik yang digunakan itu adalah hemming atau mentan, itu berarti urutan gerakannya tuh diatur kayak menjadi lord atau left, right, up, down. Terus habis itu ini kondisi else, misalkan bukan dua strategi ini, berarti strategi yang digunakan itu sesuai yang kita input. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan lengkapnya dari figur 2 note pay atau note class. Nah, awalnya kan program ini tuh kayak nyimpen data puzzle kayak menggunakan list 2 dimensi di Python. Nah, tapi karena setiap kali algoritma BFS dan DFS ini tuh kayak mencari atau kayak nambah state baru terus, nah, Python ini kayak harus ngecek terus nih elemen satu persatu di list. Nah, proses ini tuh kayak jadi bikin lambat, terutama kalau misalkan jumlah statementnya tuh kayak udah ngasilin banyak banget. Nah, gimana sih buat ngatasin hal itu? Nah, dibuatlah class node. Kelas ini tuh kayak berfungsi untuk kayak nyimpen semua informasi tentang satu posisi puzzle atau state dalam satu wadah yang terstruktur. Kayak seperti posisi papan saat ini, arah gerakan, jarak, dan hubungan antar node. Nah, di dalam node-nya ini tuh kayak tersimpan, yang pertama ada current board, itu kayak posisi ubin saat ini. Habis itu parent, kayak node asal buat ngelacak jalur solusi. Terus yang ketiga way, itu untuk urutan langkahnya kayak up, down, left, sama right. Terus habis itu distance itu kayak kedalaman dari node awal. Yang terakhir ada strategi, itu kayak urutan prioritas gerakan lord atau tadi left, right, up, sama down. Nah, di sini selain itu sistem penyimpanan data tuh juga bisa diubah. Yang pertama tuh open list queue, itu kayak menyimpan node yang akan diperiksa dengan prinsip FIFO, first in first out. Nah, ini tuh kayak cocok banget nih buat BFS ini. Artinya kayak node pertama yang dimasukin tuh ya berarti yang pertama diproses. Nah, habis itu close list set itu kayak buat nyimpan data yang udah dikunjungi agar nggak bisa diperiksa ulang atau diproses 2 kali. Nah, set ini tuh kayak bekerja dengan hash map, itu kayak jadi pencarian datanya tuh kayak jadi lebih cepat dan nggak bakal tuh ada duplikasi data. Terus dengan perubahan ini algoritma tuh pencarian seperti BFS, DFS itu kayak bisa berjalan lebih cepat, efisien, dan terhindar dari proses berulang pada node yang sama. Selain itu juga sebelum memproses node baru, program itu ya bakalan dicek dulu nih apakah node-nya tuh kayak udah ada di close list, atau kalau udah berarti ya program tuh kayak bisa langsung lewat node tersebut dan ngehemat waktu serta sumber daya juga. Jadi kelas node ini tuh dibuat supaya data setiap langkah puzzle tuh lebih terstruktur, efisien. Dengan memanfaatkan queue dan set ini, proses pencarian itu jadi lebih cepat dan yang pasti nggak boros memori. Dalam grafik waktu versus iterasi, melalui grafik perbandingan ini kita bisa melihat dampak nyata dari optimasi struktur data, teman-teman. Garis abu-abu ini mewakili implementasi awal yang menggunakan list biasa, dan dilihat dari waktunya melonjak drastis seiring bertambahnya jumlah node. Ini menunjukkan kompleksitas kuadratik, teman-teman. Sementara itu, yang garis biru ini menunjukkan hasil setelah optimasi dengan queue dan set. Waktu eksekusinya meningkat secara linear dan jauh lebih stabil. Ini membuktikan efisiensi yang signifikan, teman-teman. Nah, tapi performa akhir tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran input, sumber daya komputer, dan algoritma itu sendiri. Nah, maka dari itu benchmarking yang komprehensif tetap diperlukan sebelum mengambil keputusan final. Nah, kesimpulan dan hasil utama dari penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa BFS itu lebih unggul dalam menemukan solusi dengan jalur terpendek meskipun membutuhkan memori yang lebih besar. Sedangkan DFS itu mampu mengeksplorasi cabang dengan cepat namun beresiko terjebak pada cabang yang dalam. Implementasi Python juga membuktikan bahwa penggunaan struktur data yang tepat seperti queue dan set itu berhasil meningkatkan performa eksekusi secara signifikan dan mengurangi kompleksitas.
Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemilihan algoritma harus sesuai dengan karakteristik masalah. Temuan ini juga membuka peluang untuk pengembangan teknik pencarian AI yang lebih efisien di masa depan. Ya, sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga penyampaian kami dapat menambah wawasan untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.